Saya ini misalnya sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, dalam artian orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tiba-tiba ada orang atas nama kepakaran, atas nama doktor, atas nama akademisi, atas nama alumni dari luar negeri, keluar-keluar ke ruang publik, ingin mengajak kepada publik kita, mari rame-rame kita gebukin yang namanya si Jokowi itu. Itu kan gayanya Rismon kayak gitu dulu. Kenapa? Karena ijazahnya palsu. Saya tulis dalam bahasa Jepang, hanya tulis tesis dan disertasinya apakah ada di library. Mereka cek itu dari tingkat jurusan sampai tingkat nasional itu tidak ada, sampai benda-benda fisiknya juga nggak ada. Itu orang library yang ngecek. Library-nya. Nah, kalau tidak pernah, yang Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkan, kira-kira pertanyaan siapa yang menerbitkannya itu? Ya, kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelajahi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Bang Bill Offside. Abangku, Apa kabar, Bang? alhamdulillah baik. Ini kalau udah pakai kacamata nih, tingkat kegantengannya melonjak ya, Bang. Politisi memang. Iya, saya lihat, wah, Bang Bill apa yang berubah ini? Iya, Ternyata iya. kacamata. Sama ini. Sama Ini. ya baju. Iya, pocket dua ini, Ya, kantong dua ini udah kayak anak buah Pak Prabowo. Jangan udah nih. Hah? Ada juga Bang Roni apa? Roni Teguh. Roni Teguh. Iya. Teguh gitu ya. Ya. Saya malu, Bang. Puasa lagi parah ya, lupa terus. Bang Roni Teguh PhD ini adalah seorang peneliti, Bang ya. Peneliti artificial intelligence. Ya. Berat ini. Asli, Bang, lebih ya. Asli. Dosennya juga asli ya. Dosen asli. Semua asli. Ijazah Asli ya. Semua asli. Bisa dipastikan ya. Dipastikan bisa. Jadi penonton dari politik pada edisi kali ini kita kembali membahas tentang Rismon Sianipar. Ya, dan Bang Bill ini adalah pelapor ya. Pelapor, Bang. Pelapor tuduhan atau dugaan ya. Dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar. Dan Bang Teguh ini adalah saksi ahli yang didatangkan. Dan hari ini kebetulan beliau dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk BAP ya, untuk pemeriksaan. Jadi gimana ini Bang Bill? Kemarin kan kita udah tampil di meja ini juga. Bang Bill sudah jelaskan bagaimana sebetulnya dugaan atau tuduhan ijazah palsu ini. Nah, perkembangannya gimana, Bang Bill? Ya, alhamdulillah kita dapat apresiasi dan juga atensi dari Polda Metro Jaya. Dari penyelidik itu mereka mengembangkan kasus ini tidak hanya dalam konteks menerima laporan, tapi justru mengembangkannya dengan memanggil teman-teman saksi. Aku kan kebetulan kemarin menjadikan Pak Roni Teguh dan juga Bang Joshua Sinambela itu sebagai saksi. Itu saksi dari Bang Bill ya? Yes. Karena memang saya waktu cari tahu tentang ijazahnya Rismon ini asli atau palsu, kemudian benarkah dia bergelar dari Yamaguchi Jepang itu doktor, saya telusuri memang narasumber saya adalah Bang Roni Teguh dan juga Bang Joshua Sinambela. Karena memang sebelum kami bertemu, Bang Joshua dan Pak Roni ini yang korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Nah, kemudian untuk mempertegas dan memastikan apa yang selama ini aku telusuri tentang ijazahnya Rismon ini diduga palsu, bersama penggunaan gelarnya itu, kan kita bukan cuma soal dugaan ijazah palsunya, tapi dia menggunakan gelar palsunya di persidangan. Dia menggunakan gelar palsunya untuk memberikan keterangan di hukum. Dan dia juga menggunakan gelar palsunya untuk kemudian menggiring publik percaya terhadap penelitiannya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Termasuk juga dengan masalah Mas Gibran. Nah, inilah yang akhirnya aku laporin. Nah, untuk memperkuat semua itu, aku mendapatkan data-data tambahan dan juga informasi tambahan dari Pak Roni Teguh nih. Karena beliau yang pakai bahasa Jepang korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Dan juga ahli di bidang sistem informasi. Dan memang ahlinya di situ. Sebelum masuk ke situ, saya ada pertanyaan satu dulu nih. Ini pertanyaan netizen nih. Ngapain sih kok memperkarakan kasus dugaan ijazah palsunya Rismon? Kan bukan pejabat publik, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Ini balas dendam apa gimana ini?
Sebagai termul. Jangan-jangan nih karena nyerang Pak Jokowi lu serang balik gitu. Kenapa kan bukan pejabat publik? Itu Jadi, pertanyaan banyak orang tuh Bang Bil. ada jawaban yang menarik yang aku pernah dengar dari Bang Roni soal itu ya. Tapi kalau dari aku begini Bang. Pertama, ini orang melakukan tindak pidana, ada orang melakukan kejahatan akademik gitu kan. Kan orang yang melakukan kejahatan akademik tidak menunggu dia menjadi pejabat dulu, tidak menunggu dia punya status atau status sosial atau status jabatannya sebagai apa gitu. Kejahatan akademik itu tetap harus kita laporkan, apalagi sekarang dia udah jadi delik umum. Nah, yang kedua, nanti diterjemahkan juga bahwa Rizmon Syanipar juga adalah orang yang menikmati APBN. Kan gitu. Sebagai dosen. Rata-rata kan ya sebagai dosen. Nanti penjelasan lebih komprehensif aku berharap Bang Roni Teguh yang jelasin. Tapi bagi aku yang paling penting juga, saya nih misalnya sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, dalam artian orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tiba-tiba ada orang atas nama kepakaran, atas nama doktor, atas nama akademisi, atas nama alumni dari luar negeri, keluar-keluar ke ruang publik, ingin mengajak kepada publik kita, mari rame-rame kita gebukin yang namanya si Jokowi itu. Itu kan gayanya Rizmon kayak gitu dulu. Kenapa? Karena ijazahnya palsu. Lah kita yang mendukung sama Pak Jokowi sempat kecewa sama Pak Jokowi. Jangan-jangan benar nih Bapak ini. Ijazahnya benar-benar palsu nih. Kenapa? Karena Rizmon berhasil mensugesti publik. Huruf Times New Roman itu tidak ada di era tahun 80-an. Nah, ijazahnya Jokowi itu adalah ijazah yang menggunakan huruf itu. Yang seharusnya hanya ada di tahun 90-an. Kita mikir, iya juga ya. Ini kita belum gali nih dalam konteks percetakan seperti apa. Intinya kita udah terhipnotis dengan ada orang yang katanya lulusan Jepang, punya kemampuan digital forensik yang luar biasa, sehingga itu ketika Pak Jokowi yang kita idolakan ternyata tidak mampu membantah secara ilmiah apa yang ditemui atau yang ditemukan oleh si Rizmon Syanipar, ya kita sempat kecewa Bang. Tapi ya itu karena kita kemudian lakukan penelusuran dan kita anggap wah Rizmon ini bermasalah. Nah, apakah harus menunggu dia menjadi pejabat publik? Kan tidak. Intinya dia sudah mensugesti kita, membuat polarisasi yang luar biasa, membuat kita itu percaya sama dia, bahkan keluarga dan tetanggaku banyak yang benci sama aku karena membela Pak Jokowi, padahal sudah jelas-jelas ada ahli yang mengatakan ijazahnya itu palsu, yang ternyata justru yang ahli itu collateral damage ini. Kan gitu. Itu Bang. Jadi bagi aku keliru bahasa tentang bukan pejabat publik. Bang Teguh gimana? Kok bukan pejabat publik? Nah, gimana? Kan dosen ya. Apakah dosen itu berpengaruh besar juga terhadap dugaan ijazah palsunya itu? Oke, jadi dosen itu kan punya jabatan akademik namanya. Nah, kalau dia jabatan akademik itu melekat baik penganggaran untuk sertifikasi dosennya maupun gaji pokoknya sebagai ASN. Nah, ada 3 syarat kita jadi dosen itu. Namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Satu, penelitian dan pengajaran. Pasti dia bersentuhan dengan satu, mahasiswa. 2, dengan orang yang di luar. Artinya sesama dosen. Nah, terus yang kedua ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat, jabatan dosennya itu melekat. Nah, kalau jabatan karena dia pakai doktor engineering, berarti dia sudah menipu publik, menipu mahasiswanya. Saya berharap kemarin itu kan mereka memframingnya harus jabatan publiknya itu yang seperti presiden, elected office gitu ya, yang dipilih langsung. Padahal, tapi kalau ini kan lebih berbahaya sebetulnya, mendidik orang, mengajar orang supaya pintar, tapi ternyata ijazahnya diduga palsu. Mungkin itu jauh lebih, lebih melukai hati rakyat sebetulnya. Betul. Itu. Berapa banyak orang yang telah diajar ternyata oleh orang yang tidak kompeten. Takutnya itu. Jadi jadi poin itu mungkin. Betul. Nah, ini pertanyaan penting lagi nih. Kalau Roy Suryo, Rizmon Tiva dan kawan-kawan itu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka tidak bisa membuktikan palsunya, kan? Di Polda Metro Jaya juga kemarin, di Mabes Polri ya. Nah, ini apa yang membedakan antara Bang Bil mengadukan ijazah Rizmon? Kamu belum pegang juga kayak ijazahnya kan? Apakah nanti udah ada buktinya ijazah palsu? Nah, ini bedanya apa nih antara 2 kasus ini? Jangan kan sama aja nanti. Gimana Bang Bil? Oke, nanti kalau urusan teknis pasti Pak Roni bisa sangat menjawab itu. Kalau aku tuh simple saja Bang. Pertama, Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan memegang ijazahnya ke ruang publik. Ini loh ijazahku. Sehingga ketika ada sesuatu yang perlu dianalisa, ya silakan analisa. Ya kan? Dan ditambah dengan yang namanya Pak Jokowi itu UGM sudah jauh sebelum Rizmon muncul
muncul sudah memastikan bahwa Pak Jokowi itu alumni dari UGM. Itu poin pentingnya. Yes. UGM sudah ngasih tahu Sejak itu awal. Ya. asli. Betul. Kalau Yamaguchi, Yamaguchi, si Rismon Sianipar ini, dia dengan berani memperlihatkan ini loh ijazah saya, ya kan. Waktu itu judul di Bali Gay Academy itu dia tulis ijazah Rismon Sianipar vs Jokowi. Nah, karena waktu itu dia diributin, apakah benar dia alumni Yamaguchi. Waktu itu belum ada korespondensi antara Pak Roni Teguh, Bang Joshua dengan Yamaguchi. Nah, dia dengan percaya diri, ya kan, perlihatkan itu pun cepat-cepat dia perlihatkan ini ijazah saya. Nah, tapi kan walaupun cepat di screenshot. artinya itu memang yang asli yang dia pegang. Kalau Pak Jokowi kan Dian Sandi upload ya, beda betul. itu ya. Sepintas Bang, kalau abang orang yang pernah bukan nggak perlu menguasai jadi ahli digital atau ahli kertas. Cukup kita sebagai orang yang pernah menerima sertifikat penghargaan atau apalagi ijazah. Ketika kita melihat ijazah, kita kan langsung lihat, loh, itu ijazah kok HVS. Tadinya aku mikir itu fotokopi, tapi ternyata dia bilang ini loh, Cap Jepang asli. itu cukup langsung stempel seperti itu. Stempelnya merah Jelas, juga nggak salah ya. merah kan gitu. Lah kita langsung browsing, Yamaguchi gimana sih ijazahnya warna kuning Bang. Nah, soal nanti bagaimana pembuktian itu dia buat seperti apa, dia gunakan bagaimana ijazahnya dia bentuk atau dia print seperti apa, itu urusannya penyidik. Urusan saya adalah kasih tahu sama polisi, Pak Polisi, dalam hitungan saya kertas model seperti ini, tulisan seperti ini, dan apalagi ada konfirmasi dari Yamaguchi bahwa dia tidak pernah lulus dari Yamaguchi. Berarti dugaan saya ini ijazahnya palsu. Confirm juga dengan dia tidak pernah memiliki SK penyetaraan. Konfirmasi juga dengan tidak pernah memiliki disertasi. Jadi Demikian Bang juga Bil dengan sudah tesis. lihat juga SK penyetaraan belum ada. Semuanya Bang aku cek gitu. Aku tetap juga konsultasi ke Bang Roni Teguh karena yang langsung korespondensi dengan Ada Jepang. ijazah pembanding nggak? Ada, kita Oh, ada. punya Ada. ijazah Punya. pembanding. Nah, beliau yang menguasai. Jadi seperti ini teknisnya waktu kita waktu itu ditunjukkan. Nah, waktu itu ditunjukkan kan kita kan dapat dia lupa bahwa yang di Indonesia nih yang paham tulisan Jepang itu kan banyak. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau ditunjukkan sekilas-kilas dia lupa bahwa yang kita ini kan ahli digital forensik, kita bisa capture ininya datanya itu. Nah, dari situ kan kita melihat bentuknya pertama. Jadi Joshua dan saya waktu itu kan tidak terlalu banyak berbicara. Kita hanya memastikan ini ijazah terdata tidak didikti. Karena saya sebagai lulusan Jepang itu selalu lapor ke dikti untuk bisa mengaktifkan jabatan akademik saya. Itu berkala. Itu selalu. Karena syaratnya adalah itu. Nah, syaratnya untuk mengaktifkan jabatan akademik itu karena status kita adalah tugas belajar. Kembali ke Indonesia, dapat surat penyataran untuk bisa kita lakukan pengaktifan kembali. Nah, kita cek namanya tuh tidak ada. Jadi waktu kita lihat Bang Bil itu mengecek, ya kita cek sekali lagi itu memang tidak ada. Nah, setelah penyetaran yang kita lakukan adalah pengecekan disertasi. Disertasi S3-nya. S3-nya. Tunggu dulu, ini yang palsu S3 apa S2 ini? Yang diduga palsu. Karena dua-duanya dia menggunakan itu. Menggunakan ijazah dari Yamaguchi University. S2-nya Yamaguchi, S3 Yamaguchi. Dan S3-nya. Dan dua-duanya itu diduga palsu. Betul. Jadi pas disertasi gimana? Jadi kita ngeceknya itu bukan dari ijazahnya dulu. Jadi kita ngeceknya dari tulisannya. Karena syarat seorang doktoral, syaratnya itu dia harus punya paper dulu. Nah, kalau papernya itu accepting minimal 1 atau 2, kita bisa pastikan dia lolos dalam doktoral. Nah, nyari papernya itu di mana? Ceknya? Reject semua. Oh, reject di mana tuh, di Yamaguchi-nya? Yamaguchi-nya. Oh, ada buktinya reject. Ada pegang. Itu tertulis in press. In press itu dalam status jurnal artinya dia tidak punya page, dia tidak punya volume dan tidak punya tempat diterbitkan. Emang gak terbit berarti ya? Nah, karena dia tidak terbit, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menulis disertasi. Oh gitu. Kalau paper aja nggak ada, apalagi disertasi kan, begitu logikanya. Tapi kalau menurut saya dari 2003 sampai 2006 itu seorang student untuk mahasiswa di luar negeri terutama Jepang itu sangat terlambat sekali studinya itu. Nah, kita kan butuh 3 tahun, berarti 1,5 tahun itu minimal ada 1 paper proceeding.
Karena kita menghasilkan paper proceeding, Jadi, paper utama. disertasinya nggak ketemu ya? Disertasi tidak ketemu. Nah, korespondensi Bang ini ke Yamaguchi gimana? Karena kita cek tadi dari informasi-informasi di YouTube ya, kita mengeceknya di Dikti dulu. Karena tidak ada terdaftar, kita ceknya langsung ke library-nya di Yamaguchi. Nah, online semua dia. Ya, saya berpikirnya itu karena saya kan tahu bahwa di Jepang itu kan dia akan dihormati kalau kita menggunakan bahasa Jepang. Nah, walaupun dia bahasa Inggris bisa gitu. Nah, karena dia di daerah selatan lebih dominan bahasa Jepangnya lebih banyak daripada bahasa Inggrisnya. Kecuali di Tokyo di Hokkaido. Nah, saya tulis dalam bahasa Jepang, hanya tulis tesis dan disertasinya apakah ada di library. Mereka cek itu dari tingkat jurusan sampai tingkat nasional itu tidak ada, sampai benda-benda fisiknya juga nggak ada. Itu orang library yang ngecek. Library-nya mereka jawab tidak ditemukan sama sekali, tidak terrekod. Lalu secara terpisah Joshua mendapatkan email balasan dari Yamaguchi. Itu dari library juga apa dari General Affair itu untuk akademiknya. Jadi yang bertanggung jawab kan untuk misalnya informasi mahasiswanya siapa, dia lulus kapan dan sebagainya. Itu kita bisa dapatkan informasinya. Dari mana? Dari yang screenshot yang tadi. Jadi screenshot yang dari semua. Ya kita tanyakan aja. Kita tanya, Joshua tanyakan, dua-duanya kita dapatkan. Kalau disertasi itu tidak ada, berarti ijazah tidak ada. Fix itu 100%. Itu dari jawaban orang itu. Ya. Nah, karena kita penasaran, kita cek lagi ke publishingnya, ke papernya, yang penerbitnya, yang di Jepang juga kebetulan. Sebenarnya tulisannya itu bagus, tulisan di penerbitnya itu. Nah, kita tanyakan rekodnya itu ada 4 tulisannya. Tulisannya Rismon papernya. Waktu kita email, no record kata mereka. Berarti tidak publish. Berarti kita punya analisis dari paper, disertasi, sampai ijazah, sampai penerbitan itu tidak ada sama sekali. Ya agak membingungkan juga kan itu tuh Bang Billy ya. Kan S2, S3 diduga palsu. Kedua-duanya itu Yamaguchi. Kalau S2-nya memang palsu, kenapa dia bisa lolos kuliah S3? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan. Seharusnya yang apply itu dia S3-nya. Karena dia S2-nya di UGM itu sudah ada. Dia S2-nya udah ada di UGM? Sudah ada. Seperti saya kan S2-nya di UGM. Nah, ditranslate dalam bahasa Inggris. Nanti mereka apply beasiswa saya dulu, mampu Kabuso juga. Basisnya S3-nya dari UGM. Lalu kenapa dibikin-bikin yang S2-nya? Sebenarnya lebih buat keren-kerenan aja gitu loh, supaya di podcastnya Refli Harun kan dia bilang gitu. Kan saya disuruh sama dosen saya, nggak keren kalau cuma S2 di UGM, Bang. Itu kagama kayaknya marah-marah itu. Saya lulus semua dia gimana? Betul. Nah, kalau dia seharusnya kan dia S2 itu M, master. Kalau doktor dia D, kodenya di sana. Tidak mungkin M dengan D itu jaraknya berdekatan ijazahnya. Itu 2006 semua. Yang kita temukan. 2006. Jadi kedua-dua ijazah itu printnya 2006 semua. 2006 semua. Ya, gimana cerita? Jadi kalau ijazah S3-nya itu yang nomor 460. Ijazah S2-nya 987 atau 67 ya. Jadi beda. Dia kayaknya cuma mengubah itu. Nah, kalau kita mau pelajari kata kanjinya itu, tulisannya, ada huruf yang nampaknya selain bermasalah, selain biasanya kan paragraf itu lurus. Kalau temuannya Pak Roni, apa tuh bahasanya tuh? Kalau S2. Tulisannya kan kecil tuh. Tulisan yang asli ijazah Jepang Yamaguchi itu besar-besar. Aslinya besar-besar. Itu satu. Terus yang kedua, cap tuh kan ada 2. Cap Yamaguchi. Nah, dia itu lupa. Cap rektor itu ada sendiri. Personal sekali. Universitasnya ada, rektornya ada sendiri. Itu tidak dipegang oleh administrasi, rektornya langsung ngecap. Nah, dia lupa itu. Terus yang ketiga yang bikin kita kesal itu, yang Jepang itu kan tidak boleh tanda tangan biasa. Harus kanji dia. Kanji. Tanda tangan tuh kanji? Tanda tangannya bahasa Inggris, oke lah bahasa Inggrisnya, tanda tangan. Tapi yang Jepang itu tidak boleh tanda tangan. Kanji. Presidennya Yamaguchi.
yang bikin kesal lagi, yang tanda tangan itu sudah tidak lagi menjabat Di tahun itu. 2006 di tahun itu. Ini kok kayak dejavu ya, apa yang dituduhkan ke Pak Jokowi ternyata ketemunya di sini. Betul, banyak kejanggalannya yang kita temukan kemarin, termasuk yang bahasa Inggrisnya. Nah, dia tunjukkan yang kita akan tanya itu, yang transkrip bahasa Inggris ya. Ya, transkrip. Jepang itu dia transkrip bahasa Jepangnya ada, bentuknya kolom. Nah itu kalau di ijazahnya kan ada transkrip waktu kita wisuda itu kan transkripnya itu mengikuti di jurusan kita dapatkan. Tapi waktu kita wisuda itu ada map warna merah. Kalau tempat saya di Hokkaido University itu warna biru. Itu melekat bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah kalau kita bawa itu selalu dua-duanya. Tidak mungkin yang selai-selai yang ditampilkan di YouTube-nya itu. Ini pasti ada mapnya. Kalau memang memasukkan meniru dari mana itu ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, email yang diterima oleh Pak Joshua, kami tidak pernah menerbitkan 2 ijazah ini. Nah, kalau tidak pernah, yang Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkan, kira-kira pertanyaan siapa yang menerbitkannya itu? Nah, ini bedanya dengan tuduhan mereka ke Pak Jokowi. Betul. Kalau Pak Jokowi, UGM terang benderang berkali-kali menyatakan bahwa ijazah itu memang mereka yang mengeluarkan ya. Betul. Nah, bedanya kalau yang Rismon ini, Yamaguchi berdasarkan korespondensi Bang Joshua, itu menyatakan tidak pernah menerbitkan. Betul. Ya. Itu beda banget itu. Betul. Pantesan Bang Bil makin cerah aja mukanya. Nah, satu hal lagi Bang. Jadi dia mengakunya bahwa disertasinya itu karena basisnya itu intelijen katanya. Ada data-data intelijen. Kita kan orang yang lulusan Jepang itu atau lulusan luar negeri. Judul disertasinya apa sih? Itu tentang kriptografi, penyembunyian data katanya. Tapi menggunakan Nagumo. Katanya disembunyikan Intel Jepang kali. Dipegangin. Mungkin untuk persiapan perang yang di Timur Tengah, jadi perang dunia ketiga. saya tertawa aja karena kita yang lulusan Jepang biasanya ngeceknya dari papernya. Karena paper itu dasar penulisan dari disertasi. Kalau paper nggak ada patut dicurigai. Betul. Gitu. Nah, Bang Bil, yang lebih bikin koplak lagi itu surat kematian itu gimana sih Bang Bil? Nah, ini menarik memang. Kok bisa ada surat kematian? Itu bener apa enggak sih? Apa hoax juga? Jangan Bang Bil hoax juga nih. Jadi gini, kalau kami ini sejak awal mengetahui informasi itu Bang. Udah dan lama ya? Tentu aku mau bilang informasi bukan informasi kaleng-kaleng gitu kan. Artinya 1 tahun lalu ini kita sudah melakukan cross check ke Yamaguchi Jepang. Memang selama ini yang kita lakukan basisnya digital. Kenapa aku secara pribadi tidak melontarkan ini ke ruang publik? Pak Roni juga termasuk juga dengan Joshua Sinambela. Ini biarkan menjadi domain dari penyidikan. Penyidiklah yang punya domain untuk masalah itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan dengan dia punya surat kematian itu, maka ya pihak Yamaguchi atau pemerintah Jepang. Karena itu kan berkaitan dengan beasiswa. Itu tahunya dari mana? Apa kalau Bang Bil lihat nggak ini? Ya, kalau pertanyaannya tahu dari mana, ini kan sebenarnya beredar ketika si Farhad Abbas bicara di Rakyat. Oh iya, kan betul. Ya. Walaupun sekali lagi aku mau bilang di luar Bang Farhad Abbas memang kita udah mengetahui itu. Dan tentu ini informasi dari Jepang gitu kan. Cuma perkara bahwa kenapa kami sejak awal tidak mau memunculkan, karena itu keterangan tambahan dan informasi tambahan yang bakal kita siapkan di saat proses hukum gitu kan. Makanya banyak tuh teman-teman subscriber atau netizen yang nanya, apa, mana bukti? Saya bilang ada hal yang bisa kita share ke ruang publik karena itu konsumsi publik. Ada hal yang memang domainnya penyidik gitu. Kita nggak perlu terlalu terang-terangan. Apa yang hari ini saya konferensi pers, saya tuangkan dalam video YouTube apa semua, itu hal umum yang kemudian membuat publik kita minimal tahu, oh iya ya, nggak perlu bawa ke ranah hukum. Minimal teman-teman tahu dulu lah bahwa Rismon Sianipar ini ada cacatnya secara akademik. Dia ini maling, tapi teriak maling kan gitu. Adapun proses hukum nanti itu biarkan berkembang. Itu jauh sebelum aku laporin Bang. Nah ketika kemudian aku sudah punya kekuatan instrumen
instrumen hukum yang kuat, fakta dan bukti yang sejak awal aku pertahankan, termasuk juga dokumen tambahan yang berkaitan dengan surat kematian itu yang nanti kemudian akan menjadi domain penyidik. Itulah yang membuat aku menyatakan, aku harus turun, aku harus terjun, dan aku konsultasi ke Pak Roni Teguh dan Bang Joshua. Kayaknya udah harus kita tampil, harus kita laporkan, karena motivasi lainnya gara-gara ketika dia tampil di Komisi Informasi Pusat mengatakan bahwa ketika hakim cecar dia, apakah Anda mau jadi saksinya si Gibran, mau melihat masalah Gibran Endgame itu, soal penyetaraan, apakah Anda melakukan hal yang sama? Oh iya Pak, kami kan memberikan transkrip nilai bla 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 untuk melakukan penyetaraan itu. Ini berbohong menurutku. Kenapa? Karena kalau memang dia ada, ya minimal namanya ada di situs resmi miliknya pendidikan tinggi. Nggak ada. Nah itu Bang. Jadi soal surat kematian itu, aku nggak mau mendahului penyidikan atau penyelidikan ya. Tapi aku pastikan bahwa aroma dan juga itu bukan informasi hoax. Itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi supaya tidak jadi hoax, kita serahkan saja kepada proses hukum yang berjalan. Kan Jadi, kita juga ke Yamaguchi, kalau Bang. motifnya tahu dong kenapa bikin itu. Mungkin mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi beasiswa Jepang itu biasanya kan by project. Nah, seperti by project bukan untuk semasa pendidikan itu. Maksud saya gini, by project itu gini. Pemerintah Jepang itu punya namanya para peneliti yang, kalau kasus saya kan di Kalimantan Tengah itu kita mengendalikan kebakaran hutan dan karbon. Nah, jadi itu waktu Bang yang kita sekolah. Yang pas di Hokkaido. Hokkaido tuh. Jadi kita seluruh yang ada di universitas itu berangkat ke sekitar 7 orang itu ke Hokkaido University. Jadi ada ahli tanah, ahli air, ahli sensor, ahli drone, gabungan. Avatar lah ya di sana. Avatar lah, gabungan. Karena kita harus mengcover bagaimana menganalisis kebakaran hutan waktu itu. Nah, kasusnya Rismond, dia dapat beasiswa itu sebenarnya ditumpangkan proyeknya. Nanti kita akan lihat di bagaimana list proyeknya tahun 2006, 2003 sampai 2006 itu profesornya itu ada list proyeknya. Nah, ditumpangkan di situlah beasiswanya. Jika seseorang itu tidak selesai, ada kasusnya kita pernah ketemu. Proyeknya nggak selesai maksudnya? Bukan, seseorang dalam menempuh pendidikan itu gagal waktu dia selesai. Beasiswanya habis, dia harus lanjutkan ini dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Ada kasusnya situ. Ada. Jadi dia 1 tahun dia tidak selesai, balik dia ke Indonesia. Nanti kalau dia harus submit disertasinya, papernya dia harus submit. Nah, dua ini nanti dipanggil ke Jepang untuk ujian. Nah, kalau dia tidak kerjakan, dua-duanya tidak kerjakan, salah satunya dia melakukan apa? Ya tadi. Apakah kalau dia tidak selesaikan diminta ganti beasiswa atau apa? Gini, beasiswa itu dia 3 tahun. 3 tahun. Kalau 3 tahun ini dia di tengah-tengah ini dia tidak selesai, itu bisa dilakukan penggantian. Nah, terus dia bisa habis beasiswanya. Nah, pembimbingnya kan tanya nih, ini kapan ke Jepang? Biasanya komunikasi kita kan komunikasi orang tua tuh, anak dan orang tua. Karena mereka yang bertanggung jawab. Jadi di sana yang ditanya itu siapa gurumu gitu. Nah, gurunya artinya senseinya. Karena beasiswanya sudah habis, jadi dia ada 1 tahun atau 2 tahun dia harus segera selesaikan submit disertasi dengan papernya. Nah, karena dia tidak bisa menyelesaikan itu, salah satunya keluarlah jurus pamungkas tadi. Jurus yang paling enak ini orang tidak bisa menagih dan orang percaya. Kalau itu benar sih kreatif sekali, Bang. Tapi Bang gini. Kepikir gitu. Tapi Bang gini, dia menipu senseinya loh. Bagi orang lulusan Jepang menipu sensei itu aduh memalukan sekali itu. Galil adab itu. Dia menipu orang tuanya sendiri di sana. Soal adab. Selain dia menipu karena Mabuka Buso itu salah satunya adalah beasiswa itu adalah pajak dari orang-orang Jepang. Nah, makanya waktu kita selesai di disertasi kita itu mengucapkan terima kasih atas kehangatan dan
orang Jepang memberikan segala kebaikan hatinya gitu. Itu ada di disertasi kita. Beliau kayaknya dendam sama penjajahan Jepang dulu. Jadi Mungkin juga. Bisa jadi juga motifnya begitu, motivasi begitu. Dan itu kemarin kan sempat kaget tuh. Karena surat kematian itu ada. Jadi terbongkarlah di sana bahwa Rismon ini hidup di Indonesia. Makanya dikeluarkan semua oleh Yamaguchi. Itu memang udah terbukti lah itu ya. Wah nggak itu. Kapan Bang Bill mau keluarkan itu? Saya begitu karena kita sekali lagi udah masuk ke wilayah hukum, maka ada hal ini, apalagi penasihat hukum saya bilang ada hal yang memang perlu kita sampaikan ke publik, termasuk dokumentasi kegiatan kita ketika di mana, dengan siapa, bertemu dengan apa. Itu akan terbongkar di saat persidangan. Karena gini Bang, ini soal strategi hukum. Betul. Bisa saja kan Rismon dengan segala caranya. Kita berharap sebelum ini menjadi statusnya sebagai tersangka, ya mudah-mudahan beliau dengar kita punya pernyataan di video ini. Ya beliau akui aja, ya kan? Mudah-mudahan beliau dengan kesadaran kritis, tidak perlu repot-repotin penyidik kita harus kembali berangkat ke Yamaguchi. Tidak perlu lagi repot-repotin publik kita itu terhipnotis dengan segala kecanggihan berpikirnya. Jauh lebih baik dia lebih awal kemudian menyatakan, mengakui lah. Atau bersikeras kalau memang dia merasa benar gitu kan. Sejak awal sekarang, jangan menunggu nanti distatuskan apa kayak pandang enteng banget gitu. Jauh lebih baik demikian. Kalau tidak ya akhirnya ya udah konsekuensinya adalah konsekuensi hukum. Nah supaya kemudian nanti pertarungannya adalah pertarungan hukum, saya juga kan nggak mau Bang saya laporin ternyata saya salah atau saya bermasalah dan saya dilaporin balik kan gitu. Sehingga itu ada hal yang patut untuk saya sampaikan ke ruang publik, ada hal yang jangan. Kenapa? Karena nanti ya penasihat hukum masing-masing kedua belah pihak kan akan memainkan caranya supaya siapa yang menang siapa yang kalah gitu kan. Tapi aku pastikan sebagai pelapor yang kemudian didampingi dua saksi yang menurutku juga sangat berkompeten dan berintegritas, memastikan bahwa Rismon Sianipar itu tidak hanya dalam konteks memalsukan ijazahnya, tapi dugaan-dugaan ada masalah-masalah seperti surat kematian, ada problem akademik di Yamaguchi, ada masalah sosial dan masalah yang terjadi yang itu sangat private yang nggak perlu aku ungkapkan, itu terjadi di Yamaguchi atau di Jepang. Ada personality keluarganya yang bermasalah juga yang kalau mau dikait-kaitkan dengan masalah Yamaguchi ini atau ijazah palsunya itu bisa berkelindan, bisa ada cocok-cocok loginya. Itu biarkan wilayah hukum, tapi aku pastikan saya bertanggung jawab ketika saya terjun untuk menyatakan melaporkan Rismon Sianipar sebagai pengguna ijazah palsu dan pengguna gelar palsu. Maka itu bukan cuma mempertaruhkan harga diri, tapi itu adalah untuk menjaga nama baik bangsa kita dari potret orang yang kita sebut sebagai penjahat akademik. Itu yang gue suka. Betul. Retorikanya bagus banget. Betul. Politisi ini. Kenapa politisi? Gila di podcast ini. Ini belum di Senayan, kalau di Senayan baru gitu. Jadi Bang, gini, Rismon tuh lupa bahwa lulusan-lulusan Jepang yang ada di Indonesia itu punya network kuat di Jepang sana. Yang benar-benar lulus. Jadi kita itu bisa kontak siapapun. Jadi di Indonesia mereka kan punya database-nya kita. Ahli ini siapa orangnya di daerah Kalimantan. Nah, Rismon tuh lupa bahwa kita bisa kontak penulis pertama papernya tuh si Nomura. Dia itu di Fakultas Pendidikan di Yamaguchi. Kemarin dia balas email saya. Dia balas. Nanti pasti akan ketemu, kalau ketemu di Yamaguchi pasti akan ketemu dengan dia. Itu orang yang satu labnya dengan si Rismon. Dan memang pasti dipantau Intel Jepang juga itu memang. Pasti. Wah ini kan orang dapat ilmu dari negara kami nih. Betul. Dia lupa juga ya Bang ya. Sekali ada berita seperti ini, seluruh Jepang networknya itu sekali dia publish, seluruh profesor itu dia mendapatkan email tentang hal ini. Tapi Jepang kan budayanya memang memegang harga diri itu tinggi. Betul. Sepuku kan dari mereka, kalau malu, gitu kan. Betul. Jadi kalau mereka merasa ditipu itu kan bahaya juga. Makanya ini kan tradisi yang memalukan. Dia lupa bahwa ada hubungan baik kita dengan Indonesia dan Jepang itu dalam hal pendidikan dan riset. Nah kalau seperti ini kan terganggu nih. Jadi mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa-mahasiswa anak-anak kita yang mau ke Jepang, gara-gara yang seperti ini kan jadi terganggu nih relasinya. Kita maunya karena dengan mendapatkan informasi yang the bestnya yang di Jepang sana.
kita dapat yang terbaik kita ingat pendidikannya. Kijang Ya. kerjasama Indonesia Jepang. Betul, Udah lama itu barang. betul. Jadi Bang Bill ini pinter juga, dia sembunyiin jurus-jurus pamungkasnya. Iya. Jadi keluar di pertarungan sesungguhnya. Mungkin Betul. begitu kan nggak mau Iya. kita dulu. Padahal tadi kita ketemu ya sama Bang Rismon ya. Iya. Bang Joshua Di coba untuk Polda di Polda Metro. Metro Jaya. Bang Joshua Gimana mencoba untuk cipika-cipiki nggak? aku sih nggak berpapasan langsung Bang Joshua yang mau ya biasa saja untuk jabatan, tapi beliau dengan ya gaya arogannya meninggalkan Joshua gitu. Iya. Dia bilang katanya Bang Joshua dulu waktu di Barreskrim kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya dulu kan bukan ijazah palsunya gitu ya. Betul. Ya, gitu. Aduh, Luar biasa, benar-benar. Bang Rismon. Tapi emang ini konsekuensinya kalau dipikir-pikir akan besar juga, karena kan Bang Rismon ini kan sempat jadi ahli di banyak kasus kan. Satu Jessica itu. Ya. Setidaknya ada 4 pengadilan, Bang. 4 pengadilan dia memakai ijazah itu, mengakui Dia dokter itu. Nah, ini menarik nih, Bang. Pertama itu di kasus Jessica Cyanida. Dia bahkan berdebat dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Saya punya disertasi itu tentang kriptoanalisis. Pokoknya dia jelaskan dah. Kripto ini, Iya. Bitcoin itu Pokoknya iya. Bukan penyajian data. Penyajian data. Saya punya kemampuan disertasi atau S3 saya itu lebih hebat daripada Anda punya ahli. Anda punya ahli, punya paper nggak? Punya buku nggak? Punya gitu. Satu. Yang kedua, Vina Cirebon. Dia jelaskan juga, saya punya disertasi tentang A, B, C, D. Artinya pengakuan kan ini. Ya. Yang ketiga, KIP, Komisi Informasi Pusat, diakui bahwa dia melakukan penyetaraan, padahal tidak ada datanya gitu. Yang keempat, di CLS Solo, dia cuma mengakui bahwa dia alumni UGM. Oh, udah nggak ngakui dia Karena lagi. dia sudah kita laporkan, dia udah nggak ngakui lagi kalau dari Jepang. Citizen lawsuit Pak Jokowi kan? Yes, sejak kita laporkan, kemudian dia menjadi saksi ahli di lawsuit itu, CLS, dia tidak akui lagi bahwa dia alumni Wah, itu Yamaguchi Jepang. tanda-tanda itu. Kenapa dia nggak bilang aja? Saya lulusan Yamaguchi di CLS itu sebagai bukti bahwa dia akan lawan laporan kita gitu kan? Minimal lewat opini publik. Kalau benar itu pengakuan dibuat-buat alias palsu, itu kan sumpah palsu jadinya. Pengadilan Sumpah sumpah kan? Ya. 291 itu Betul. di KUHP baru. Belum lagi kaitannya dengan orang yang di dalam pengadilan itu yang diadili, Iya. Betul. yang mungkin bisa dirugikan karena pernyataan-pernyataan Bisa saja beliau. Jessica tidak akan dipenjara, Bang. Gitu ya. Kalau Konsekuensinya ahlinya besar bukan sekali. si Rismon Sianipar gitu. Dia ahlinya Jessica. Iya, dia ahlinya Pak Oto kan. Pak Oto Hasibuan. Pak Otto aja kena. Makanya gitu Pak loh. Oto tuh kena prank ya. Kenapa? Sekelas Pak Otto Hasibuan. Internasional ini Bang, kelas kakap. Jauh lebih besar kasusnya ketimbang kasusnya Pak Jokowi. Cuma Pak Jokowi orangnya nama besar, dia mantan presiden. Tapi kalau kejahatan, ya kan, kejahatan itu Rismon yang luar Lintas biasa. negara. Lintas negara. Kalau Pak Jokowi kan nggak ada kejahatan. Cuma karena masalah politik aja sampai ini berlarut dan juga cukup dramanya cukup tinggi. Iya. Tapi kalau Rismon kan mana ada media nasional mau undang kita bicara ini, enggak. Karena orang kecil Rismon, tapi kejahatannya kejahatan yang luar biasa, extraordinary kejahatan itu. Dan dia harus bertanggung jawab karena sesama Ya, alumni kita Jepang. sama alumni itu kan ini kan alumni memalukan gitu loh. Iya, Tapi kalau dia kalau nggak nggak lulus ya nggak gitu. alumni lah. Bukan alumni dia. Iya. Pernah belajar di Jepang lah gitu. Nah, makanya kemarin bahasa Jepang, waduh. Dia jawab Bang Andi ya, Iya, bahasa Bang Andi. Jepang. Nggak bisa bahasa Jepang apa? Sebenarnya di luar itu kan kita belanja dan sebagainya kan bahasa Jepang. Kalau di kampus nggak harus bahasa Jepang. Kalau di kampus kan tidak harus bahasa Jepang, tapi minimal sesama di lab itu kan kita bahasa Sama Jepang. tetangga bahasa Jepang lah ya. Beli gorengan juga bahasa Jepang. Iya, lah ya. beli odeng biasanya malam-malam kita itu bahasa Jepang. Terus ya, ikura desu ka? Gitu kan. Langsung dikeluar ada kode-kode seperti itu. Ya, mereka termasuk kita belanja, beli baju apa dan sebagainya bahasa Jepang semua, nggak ada yang bahasa Inggris. Orang Jepang tuh mirip sama orang Korea ya, nggak mau pakai bahasa Inggris, semua bahasa sendiri paling top lagi dia. Betul. Apalagi daerah-daerah yang selatan, Yamaguchi dan sebagainya itu kan pasti bahasa Jepangnya bahasa Jepang yang selatan kan. Nah, beda dengan yang di Hokkaido, kita kan kota modern tuh. Apalagi Tokyo tuh bahasa Inggrisnya masih ada gitu. Di mana-mana kita ada bahasa Jepangnya. Paling ini tahu gitu. Kalau misalnya kita jalan ditanya orang Jepang gimana jawaban, masa kita dengan orang tua tuh bahasa Inggris nggak mungkin tuh. Nggak mungkin bahasa ini ya, bahasa Betul. Jawa ya. Padahal Bang Andi cuma nanya
Apa kabar? Rismon-san, ogenki desu. Konbanwa, ogenki desu ka? Ya. Selamat malam, apa kabar? Konnichiwa ka apa? Cuma bahasa yang anak SD yang sudah tahu. Kenapa dia nggak jawab gitu loh? Makanya. Atau mungkin kaget kayaknya ya. Dia Ketahuan ya gitu. betul. Dia kaget kalau ada Saya yang tahu Anda apa namanya? Anda tahu. Anda tahu. Kamu ya. Udah. Nggak ngerti saya. Bahasa Inggris saya sih belepotan. Mungkin untuk di penghujung nih Bang Bill. Persoalan Rismon ini kan berawal dari persoalan ijazahnya Pak Jokowi kan dari situ semua berkelindannya sehingga akhirnya kebuka ke arah kasus Bang Rismon ini. Nah harapan Bang Bill sebagai pelapor ini, pelapornya Rismon, apa yang ingin Bang Bill sampaikan kepada orang-orang yang selama ini terlanjur mempercayai narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Rismon ini, kalau ternyata memang dugaan ijazah palsunya itu terbukti, artinya dia tidak ahli sebetulnya seperti yang disampaikan ke publik, ke netizen kita, dan Bang Bill sendiri kan sempat percaya di awal-awal kan. Betul. Nah ini pelajaran apa yang ingin Bang Bill sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang selama ini percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya, aku memastikan bahwa silahkan teman-teman kritik terus Pak Jokowi. Nggak apa-apa kalau kalian mau menduga ijazahnya Pak Jokowi palsu dari temuannya Roy Suryo dan Tiva atau apa. Dan teman-teman yang percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, silahkan gitu. Silahkan Anda pertanggungjawabkan berpikir itu. Tapi kenapa saya terdorong untuk kemudian mengingatkan kita bahwa khusus Rismon ini harus kita saring baik-baik karena orang ini sudah melakukan kejahatan akademik. Saya nggak peduli kalau Roy Suryo sama Tiva dan lain-lain bicara soal ijazahnya Pak Jokowi palsu. Paling kita cuma bantah soal apa Profesor Ahmad Sumitro kita bantah, soal huruf kita bantah, soal lipatan ijazah kita bantah, lintasan merah ini beliau sudah bantah. Segala hal yang mereka bicara bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu cukup kita bantah. Tapi dalam konteks Rismon Sianipar bukan cuma membantah teorinya yang memang keliru itu, kita juga ingin ingatkan kepada publik bahwa orang ini adalah maling yang teriak maling. Orang ini yang ternyata ijazahnya dia punya pengalaman memalsukan, kemudian akhirnya teriak bahwa Pak Jokowi itu sebagai pemilik ijazah palsu. Ini jahat. Ini penjahat. Aku nggak mau bilang bahwa orang ini salah atau keliru secara pemikiran yang kemudian kita bantah secara akademik. Tapi ini orang yang punya mens rea. Orang yang punya nilai-nilai kejahatan yang dia lakukan. Nah, orang jahat tidak bisa kemudian kita tanggapi secara akademik. Makanya ketika banyak yang tanya sama aku, kenapa kamu nggak bikin buku membantah Rismon? Ini penjahat, bukan akademisi. Kalau dia akademisi, bolehlah. Ini pun saya bikin buku, tapi bukan buku tentang membantah Pak Jokowi punya ijazah. Tapi apa? Menceritakan atau buat e-book menceritakan tentang kenapa Rismon Sianipar diduga ijazahnya palsu. Data-data dan juga efek-efeknya itu sudah aku tulis dalam sebuah e-book yang judulnya Maling Teriak Maling. Jadi aku bukan mau menulis atau bukan mau membantah seorang Rismon dalam konteks dia sebagai akademisi, tapi aku mau bantah dia karena dia adalah penjahat, Bang. Jadi pesan moralnya adalah, ayo jangan sampai kemudian kita diajak untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tapi orang ini adalah orang yang sebenarnya penjahat secara akademik. Kalau dia jahat karena maling ayam, kalau Rismon Sianipar jahat karena mungkin tadi cubitin istrinya, kalau dia jahat kekerasan dalam rumah tangga itu urusan internal, itu urusan personal. Tapi dia jahat terhadap sesuatu yang dia bilang ini kita harus jadi orang baik gitu. Kita harus tegakkan karena tidak boleh ada ijazah palsu, tapi dia pemalsu ijazah. Beda kalau dia maling ayam, ya udah itu urusan lain lah. Kerugian orang yang punya ayam aja dengan dia yang berurusan. Tapi ketika dia bicara bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sebagai pendukungnya Pak Jokowi tentu kita kecewa terhadap Pak Jokowi karena nggak mampu dibuktikan. Sebelumnya seperti itu. Tapi ketika kita udah dapat ternyata Rismon yang bermasalah, maka kita akan lawan dia, Bang, karena dia adalah penjahat yang sesungguhnya. Bang Bill teguh. Teguh pendirian. Betul. Bang Roni teguh. Ini dari perspektif ahli, saksi ahli kan, dan memang ahli di bidang sistem informasi. Nah, dari dugaan ijazahnya palsu itu artinya kan kemampuan dia tidak sampai kepada gelar yang dilekatkan kepada dia, kan begitu? Betul. Nah, bagaimana Bang Roning melihat apa yang dilakukan oleh Bang Rismon itu di kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi dengan cara dia menganalisa yang sudah dibukukan di buku Jokowi White Paper itu, apakah memang sesuai dengan keilmuan yang Bang Roni itu dapatkan di Hokkaido, Jepang, ataukah memang melenceng dan sesuai dengan dugaan
dipalsukan dan tidak menyelesaikan pendidikannya itu, gimana Bang? Ya, sebenarnya waktu kita dapatkan yang data yang dari Dian Sandi itu yang itu datanya kan sama-sama gambar ijazahnya itu gambar ijazah yang itu. Jadi waktu dia menganalisis katanya cap merahnya itu di belakang. Nah, saya berpikir saya harus cari tahu dulu benda apa yang harus saya lihat nih. Ternyata waktu saya negatif, sederhana, saya negatifkan aja fotonya itu, watermarknya kelihatan. Oh, jadi yang gambar ijazah Dian Sandi dinegatifkan, watermarknya kelihatan. Artinya tuduhan watermark nggak ada itu langsung terbantahkan. Saya pikir sesimpel ini aja nggak bisa gitu. Padahal biasanya kita gunakan teknik-teknik email processing sederhana itu. Kalau menegatifkan kan gampang, saya juga bisa itu. Kan cuma dinegatifkan aja, kan diimpers aja. Kalau 0 jadi 1 kan. Nah, terus dia katanya lintasan merah. Saya pikir lintasan merah stempel di foto itu. Yang foto yang jas hitam itu betul. Kan katanya nggak ada. Betul. Terus kalau Bang Roni saya analisis, saya hanya menggunakan aplikasi biasa karena belum masuk ke penelitian. Saya lihat ini kan hanya untuk melihat benda hitam di atasnya ada objek. Nah, saya ketemu papernya ada 2 paper pendukung waktu itu. Nama papernya itu ditulis oleh Patel et al 2002 dengan Mantiuk. Saya baca ada tertulis di situ untuk menemukan objek di benda yang gelap, areal dark region katanya. Saya cari ada di aplikasi baik Photoshop maupun GIMP ada di tone mapping namanya. Ada algoritma Patel dan Mantiuk. Saya coba kelihatan plek gitu. Langsung kelihatan merahnya. Kelihatan merahnya. Stempelnya. Nah, kalau kita ketemu bukti pendahuluan seperti itu, biasanya gini. Kita kan terbiasa untuk melihat citra satelit. Kita nggak tahu tuh di atas bumi itu apa. Di permukaan tuh. Bisa jadi itu kebakaran hutan atau seng yang kena matahari. Oh, heat gitu ya, panas. Nah, caranya adalah waktu di ijazah Bapak Jokowi itu kita cek adalah pengecekan yang ada di yang terakhir ini. Jadi lintasan merahnya itu kelihatan. Kelihatan yang kemarin yang mereka nggak ada itu yang bos dan sebagainya. Berarti yang di Dian Sandi itu tidak bisa dijadikan alat digital forensik barang bukti karena bendanya itu analog. Aslinya yang Pak Jokowi. Aslinya. Maksud saya tadi yang dilihat di Dian Sandi sendiri pun itu apa yang diklaim oleh Rismon Sianipar itu dibantah sendiri, dapat dibantah oleh dapat dibantah. Jadi yang bukunya yang tebal sampai 700 itu ya Jokowi. Jadi apakah itu bisa diklaim keahliannya itu tidak benar-benar ahli? Enggak. Artinya ada benang merah dugaan pemalsuan itu dengan manipulasi, makanya dia kena manipulasinya itu. Artinya dugaan dia ijazah palsu dengan tidak menyelesaikan studinya itu. Betul. Dikuatkan oleh bahwa keahliannya ternyata tidak benar-benar ahli. Betul. Ada benang merahnya Bang Bill. Tidak teruji secara minimal dia paham tentang teknik-teknik, artinya pengujian itu tidak satu. Dia harus diuji 2, dia 3. Artinya nggak ahli-ahli amat lagi dia. Iya, betul. Itu sama kayak Times New Roman itu kan Pak Roy Suryo perlihatkan ijazah yang terbaru. Ya sama dengan Times. Dan itu masalah pengetahuan aja sebenarnya, nggak perlu keahlian kalau itu kan. Iya kan? Betul. Nggak keahlian, pengetahuan aja kapan New Roman datang. Kan ada Times New Roman, ada Times Roman kan. Iya, betul. Nggak ada New kan lama berarti kan. Betul. Jadi yang di buku terakhir kan ada dibantah ya yang ini. Nah, sebenarnya kalau kita kalau saya yang bantah itu tidak lebih dari 1 halaman. Selesai yang tentang ijazah. Itu nanti dipanggil Polda Metro disampaikan berarti itu. Pasti saya akan sampaikan bahwa bagaimana pembuktiannya. Nah, tapi kan kita sudah sampaikan bagaimana caranya menemukan objek-objek yang tidak terlihat visible oleh mata. Dan itu paper ya, orang-orang yang memang sudah ahli di situ. Betul. Ya. Kalau udah ada paper, jadi screening paper lagi tuh. Gampang sekali kita melihat screeningnya itu. Termasuk dengan programnya, dia lupa lah bahwa kita yang belajar memang dari S1-nya ilmu komputer dan informatik ada namanya re-engineering software. Nah, jadi software formatnya dia kita lihat ternyata di sini lah potensi. Tapi kalau Bang Roni hal-hal kayak gitu
cemen lah ya, cepil lah ya, kecil itu ya. Penonton Real Politik asal tahu, saya baru dengar juga dari Bang Roni Teguh, beliau ini punya aplikasi artificial intelligence yang kalau dipetakan hutan di Kalimantan itu bisa diketahui, diprediksi berapa orang hutan yang hidup di bawahnya. Betul. Bayangkan itu susahnya. Bayangkan itu, apalagi cuma lihat embos, wah. Jadi boleh gampang lah itu. Saya jelaskan sedikit aja lah. Jadi di atas tajuk itu ada sarang, kemudian di samping itu ada sarang, terus di bawah ada sarang. Nah, orang hutan itu dia satu hari dia bikin sarang, kemudian dia pindah. Kalau jantannya. Nomaden dia. Iya, nomaden. Kalau betinanya dia tetap kalau ada anaknya. Nah, kalau kita survei, kita harus bisa membedakan warna hijau, kuning. Kalau kuning itu dan coklat, coklat itu sarangnya sudah lama. Nah, bagaimana yang di bawah? Terus kalau drone-nya tuh terbangnya kecepatannya tinggi, kan ada blur tuh. Nah, itu harus kita detect gitu. Jauh lebih rumit lah daripada masalah ijazah ya. Makanya kita tuh apa ya? Antara membedakan hijau dengan coklat itu kita inverse warna tuh. Oh, itu mau main warna ya? Mau main warna inverse, jadi kelihatan bentuk sarangnya. Makanya waktu watermarknya ini kan cuma diimpers aja udah kelihatan watermark. Sesimpel itu aja sebenarnya. Simpel aja. Oke lah. Terima kasih Bang Roni Teguh. Mudah-mudahan ilmunya makin bermanfaat untuk Indonesia khususnya ya. Amin. Karena apa yang artificial intelligence itu memang masa depan kita ya, memang jangan kalah-kalah banget lah ya Bang Bil ya. Dengan negara lain. Betul. Mempermudah ini. Betul. Seperti apa namanya, pesan-pesan dari Mas Gibran juga Mas Wapres. AI itu harus kita kuasai. Jangan dia hanya pengguna aja, kita harus bikin ya orang lain bisa bangga dengan kita ya. Bang Bil, teruskan perjuangan. Siap. Mohon doa Bang Benny. Real Politik. Bulan puasa ini kita mendoakan lah, saling mendoakan lah. Bulan berkah ini ya. Jadi memang pelajaran bagi kita penonton Real Politik. Jangan main-main lah kalau soal hukum itu ya. Palsu memalsukan, apalagi merugikan orang lain dengan yang mengakui analisa tapi ternyata tidak analisa yang benar gitu kan. Karena kalau udah diaduin kayak Bang Bil ini, repot hidup. Kalau kata orang Melayu Bang Bil, kalau minum itu terasa jarum gitu kan. Ditelan terasa jarum, kalau makan nasi itu terasa mengunyah sekam kan. Bayangkan hidup kalau begitu kan. Minum aja rasa nelan jarum kan. Jadi hati-hatilah dalam bertindak dan semoga Indonesia semakin baik ke depannya, tidak lagi terpecah belah dengan polarisasi seperti yang selama ini kita rasakan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.